Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. Dan sekarang kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa, kita memohon hikmat, anugerah pertolongan Allah Roh Kudus yang memampukan kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kami boleh mengingat kasih kebaikan-Mu atas hidup kami. Dan kami boleh bersama-sama juga mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu lebih daripada apapun. Oleh sebab itu, biarlah Engkau berkenan berbicara bagi setiap kami pada pagi hari ini. Apapun situasi dan pergumulan kami, Engkau mengenal kami ya Tuhan. Dan Engkau tahu apa yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kami. Berikan kami hati yang lembut, hati daging, untuk boleh mau menerima kebenaran firman Tuhan dan menghidupinya di dalam kehidupan kami mulai hari ini. Berbicaralah melalui hamba-Mu, biarlah apa yang Tuhan taruh dalam hati dan pikirannya, Tuhan memberkati di dalam penyampaian, sehingga dalam bahasa yang sederhana dan kami bisa mengerti, kami boleh memahami kebenaran firman-Mu yang akan berbicara bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan berbicaralah, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan Tuhan berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka satu bagian dari Mazmur yang akan menjadi dasar dari perenungan kita pada pagi hari ini. Mazmur nomor 33, saya ajak saudara untuk boleh membukanya bersama-sama. Mazmur nomor 33. Nah, Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini hari ini saya akan bawakan kepada saudara sebuah Mazmur yang menurut saya adalah Mazmur yang begitu indah, Bapak Ibu Saudara. Disusun dalam struktur yang sangat menarik dan isinya pun begitu indah, mengingatkan kita akan kasih Allah yang besar dalam kehidupan kita dan bagaimana sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita meresponinya di tengah-tengah kehidupan ibadah kita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah ibadah yang baru. Dan ketika didasari di dalam Mazmur nomor 33 ini, maka saya mengikuti pembagian struktur yang diberikan oleh seorang teolog Reform Amerika bernama James Montgomery Boice. Dia adalah seorang penulis, seorang pembicara, seorang penulis buku yang banyak menuliskan tentang otoritas Alkitab dan mempertahankan ketidakbersalahan Alkitab di dalam banyak buku-buku yang ditulisnya. Dan di dalam penjelasan dari Boice ini, Bapak Ibu Saudara, Mazmur 33 ini dia bagi dalam 3 bagian. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga itu bicara tentang sebuah panggilan dari Allah kepada umat manusia untuk boleh memuji-muji dan bersorak-sorai kepada Tuhan. Ayat 4 sampai ayat yang ke-19 berisi tentang dasar kenapa panggilan diberikan untuk memuji Tuhan, yaitu didasarkan kepada kebenaran firman Allah dan disertai dengan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang menggenapi apa yang telah difirmankannya. Dan kemudian di bagian terakhir, bagian yang ketiga adalah ayat 20 sampai ayat 22 yang berisi respon setelah umat Tuhan memuji-muji Allah, di mana mereka sekarang dengan tenang menantikan Tuhan bekerja, disertai dengan hati yang percaya dan berharap penuh kepada Tuhan. Nah, hari ini, pagi ini, saya akan membacakan bagi kita mulai dari bagian yang pertama ayat 1 sampai 3 ditambah dengan 2 ayat di bagian yang kedua, yaitu ayat 4 sampai ayat yang kelima. Dan itu akan mendasari pemberitaan firman Tuhan hari ini dengan tema ibadah yang baru. Mari kita melihat di dalam Alkitab kita masing-masing. Mazmur nomor 33 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Memuji, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tentu saja bertekad untuk melakukannya di dalam kehidupan kita
hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan tema ibadah yang baru yang kita akan renungkan pagi ini, maka tentu saja pertanyaan yang pertama yang muncul di dalam benak kita adalah, ibadah seperti apa yang kita akan renungkan hari ini? Ibadah seperti apa yang dimaksud oleh tema ini, Bapak Ibu Saudara? Dan ketika ini didasarkan kepada Mazmur nomor 33 yang berbicara tentang sebuah mazmur yang dinyanyikan oleh umat Tuhan ketika mereka beribadah bersama-sama secara komunal di hadapan Tuhan, maka nas ini pun mengantar kita untuk memahami ibadah yang baru yang dimaksud tentu saja bukan ibadah secara pribadi atau bukan ibadah secara umum di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari, tetapi ibadah yang baru yang dimaksud di dalam konteks ibadah secara komunal, ibadah bersama-sama dengan umat Tuhan, atau dengan bahasa yang kita pahami hari ini, misalnya ibadah di hari Minggu, ibadah persekutuan doa, atau ibadah kebaktian-kebaktian wilayah lainnya, di mana bersama dengan umat-umat Tuhan yang lain, kita beribadah bersama-sama secara komunal di hadapan Tuhan. Dan dalam konteks yang demikian, bagaimana kita memahami ibadah yang baru yang dimaksudkan? Apakah ibadah yang baru yang dimaksud ini adalah sebuah model ibadah yang berbeda dengan ibadah yang sebelumnya? Tentu bukan itu yang dimaksud, Bapak Ibu Saudara. Ibadah yang baru bukan bicara tentang model ibadah. Misalnya, kalau dulu kita beribadah secara tradisional, lagu-lagu him, maka ibadah yang baru berarti ibadah secara kontemporer, dengan musik-musik yang lebih penuh dengan dinamika, penuh dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Bukan itu yang dimaksud. Ibadah yang baru bukan juga bicara tentang sebuah liturgi yang baru. Hari-hari ini di dalam lingkup Sinode GKJ, kita sedang mulai mengimplementasi liturgi yang baru. Tetapi sekalipun demikian, bukan itu ibadah yang baru yang dimaksud, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ibadah yang baru tidak juga berbicara tentang gaya musik atau peralatan-peralatan. Kalau dulu mungkin ibadah hanya menggunakan satu alat musik, katakanlah piano, maka sekarang menggunakan alat musik yang lengkap, ada drum, bahkan orkestra misalnya. Nah, bukan itu yang dimaksud, Bapak Ibu Saudara. Ibadah yang baru juga tidak berbicara tentang gedung yang mewah dengan segala fasilitas yang terbaik. Bukan itu. Kalau demikian, apa yang dimaksud dengan ibadah yang baru yang bersama-sama kita renungkan hari ini? Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan yang tadi kita baca, Bapak Ibu Saudara, maka sesungguhnya ibadah yang baru yang dimaksud dalam bagian ini adalah sebuah sikap hati yang baru. Bagaimana dengan sikap hati yang diinginkan oleh Tuhan, kita menghampiri Tuhan bersama dengan umat Tuhan yang lain di dalam ibadah secara komunal. Dan tema hari ini, ibadah yang baru, Bapak Ibu Saudara, memang berhubungan dengan apa yang kita renungkan di dalam firman Tuhan minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana Allah mengubahkan hati kita. Hati yang keras atau hati yang seperti batu itu berubah menjadi hati yang lembut atau hati daging. Dan perubahan itu, Bapak Ibu Saudara, bukan mengalir dari keinginan umat semata, bukan karena keinginan dan kerinduan, tetapi itu adalah karena pekerjaan kasih karunia dan anugerah di dalam Roh Kudus yang mampu mengubahkan hati yang keras menjadi hati yang lembut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terjadi kemudian adalah bukan karena kesadaran tetapi karena peran Roh Kudus. Dan peran Roh Kudus itulah yang juga menimbulkan sebuah sikap yang baru. Sikap ketika beribadah kepada Tuhan yang dilahirkan dari hati yang sudah mengalami perubahan. Dari hati yang keras membatu menjadi hati yang lembut seperti daging, yang siap untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Nah, seperti apa sikap hati itu, Bapak Ibu Saudara? Itulah yang pemazmur mau ajarkan kepada setiap kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur nomor 23 sesungguhnya adalah sebuah mazmur pujian kepada Allah. Pujian yang lahir karena menyadari ada begitu banyak berkat-berkat dan anugerah Allah yang diberikan kepada manusia. Mazmur ini adalah sebuah undangan, Bapak Ibu Saudara, kepada semua orang. Karena semua orang mengalami kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan. Mazmur ini berisi puji-pujian kepada sifat Allah, karakter Allah, kuasa dan kebesaran Allah yang telah dinyatakannya di dalam dunia ini dan secara sempit di dalam kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik kemudian di dalam Mazmur ini adalah
Ada sebuah frasa di dalam ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, Bapak Ibu Saudara, nyanyikanlah nyanyian baru kepada Tuhan. Ibadah yang baru ini ketika dihubungkan dengan nyanyian yang baru, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi tidak berarti sebuah ibadah yang dijalankan dengan lagu-lagu dengan gaya dan teks yang baru, ciptaan yang baru, bukan. Tapi sekali lagi ini adalah sebuah sikap hati. Dan ini menarik Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ada sebuah seruan yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Dan seruan itu Bapak Ibu Saudara diulangi sampai 6 kali. Ketika dikatakan berulang-ulang, artinya itu begitu penting dan Allah begitu merindukan supaya umat memahami itu dan melakukannya di hadapan Tuhan. Di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga kita bisa melihat seruan kata-kata seperti ini Bapak Ibu Saudara. Bersorak-sorailah, memuji-muji Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Bermasmurlah baginya. Ayat yang ketiga, nyanyikanlah nyanyian baru. Dan yang keenam, di bagian ayat yang ketiga dikatakan, bersorak-sorailah di hadapan Tuhan. Keenam seruan ini Bapak Ibu Saudara menunjukkan kerinduan Allah yang besar. Menunjukkan betapa Allah menginginkan umat manusia memuji-muji Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Sikap hati yang seperti inilah yang Allah inginkan ketika umat datang beribadah secara komunal di hadapan Tuhan. Ketika kita datang beribadah di hari Minggu kepada Tuhan, Tuhan merindukan supaya kita boleh memuji-muji Dia dengan hati yang penuh dengan sukacita. Sorak-sorai di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata seruan seperti yang kita temukan dalam Mazmur 33 ini, kita juga bisa menemukannya di dalam beberapa mazmur yang lain Bapak Ibu Saudara. Kita bisa menemukan seruan itu memulai sebuah pasal seperti 33 ini di dalam Mazmur nomor 96, Mazmur nomor 98, atau Mazmur nomor 149. Ditambah lagi dengan Mazmur nomor 40 ayat 3 dan Mazmur 144 ayat 9, sekali lagi semakin meneguhkan ketika seruan untuk memuji-muji Allah ini dengan nyanyian yang baru dituliskan, itu berbicara tentang sikap hati yang Tuhan inginkan di tengah-tengah umatnya. Nah Bapak Ibu Saudara, sekalipun seruan untuk memuji-muji Allah ini diberikan kepada semua umat manusia yang datang beribadah Bapak Ibu Saudara, tetapi ada penekanan juga di sana yang dicantumkan dalam ayat yang pertama. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, seruan ini disampaikan kepada orang-orang benar dan orang-orang jujur. Spesifik di sana Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain, Allah mengundang orang-orang benar dan orang-orang jujur untuk memuji-muji Dia dengan sorak-sorai. Nah pertanyaannya adalah, siapa yang dimaksud dengan orang benar dan orang jujur dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara? Nah, ini akan membawa kita untuk melihat Mazmur 33 ini dengan segala keunikannya Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara memperhatikan mayoritas Mazmur itu, baik ketika ditulis oleh Daud atau penulis-penulis yang lain Bapak Ibu Saudara, biasanya disertai dengan judul yang memberikan sedikit penjelasan tentang Mazmur itu. Contoh, Mazmur 32 Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan dari Daud, nyanyian pengajaran. Kalau kita lihat Mazmur 31 misalnya, di sana dikatakan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tetapi Mazmur nomor 33 ini tidak disertai dengan judul Bapak Ibu Saudara. Dan Mazmur yang mirip dengan ini, kita bisa menemukan di dalam Mazmur nomor 10 Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara lihat Mazmur nomor 10 juga tidak disertai dengan judul. Lalu bagaimana memaknai kedua Mazmur ini? Kalau kita melihat Mazmur nomor 10 yang tidak disertai dengan judul itu ditempatkan setelah Mazmur nomor 9 dan dibandingkan kedua Mazmur ini, maka orang bisa menemukan Mazmur 9 dan Mazmur 10 itu menemukan kesamaan dalam tensisnya, dalam tensanya, dalam nuansanya, di dalam kontennya. Sehingga kebanyakan penafsir Alkitab kemudian menganggap Mazmur 10 itu adalah bagian dari Mazmur 9 yang ada judulnya, ditulis oleh Daud. Tetapi hal itu tidak bisa kita lakukan di dalam Mazmur 33 Bapak Ibu Saudara.
Kita tidak bisa mengatakan bahwa Mazmur 33 ini adalah bagian dari Mazmur 32 yang ditulis oleh Daud. Pertama, karena memang kontennya berbeda. Mazmur Daud di 32 itu bersifat pribadi. Sedangkan Mazmur 33 ini berisi seruan Allah kepada umat secara keseluruhan. Bahkan kepada segala bangsa-bangsa lain, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Mazmur ini bukan bagian dari Mazmur 32. Tetapi ketika penulis Mazmur menempatkannya setelah Mazmur 32, pasti ada hubungannya. Dan hubungan itu Bapak Ibu Saudara kelihatan nyata kalau kita melihat Mazmur 32 ayat yang terakhir. Di dalam Mazmur 32 ayat yang terakhir, di sana firman Tuhan berkata demikian. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Apakah saudara melihat kesamaan dari ayat 11 pasal 32 ini dengan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3? Betul, ada pengulangan di sana Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain, pasal 33 ayat 1 ini sekali lagi mengulang dan melanjutkan seruan di dalam pasal 32 ayat 11. Artinya, bagian 33 ini kita bisa pahami dengan melihat konteks di dalam Mazmur nomor 32. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur nomor 32 adalah sebuah mazmur yang berisi sukacita di dalam hati umat ketika mereka menyadari kehidupannya yang penuh dengan dosa, mengakuinya dengan jujur di hadapan Tuhan, lalu kemudian menerima pengampunan, pemulihan, dan status sebagai orang benar. Mereka adalah orang-orang jujur dan benar yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan menerima kasih karunia Allah. Sehingga kita bisa memahami Mazmur 33 ini dalam konteks yang seperti itu. Jadi Mazmur 33 ketika dikatakan hai orang-orang benar dan orang-orang jujur, artinya seruan untuk memuji-muji Tuhan ini ditujukan kepada orang-orang yang menyadari dosa-dosanya dengan jujur mengakuinya di hadapan Tuhan. Sehingga kemudian mereka dibenarkan oleh pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita orang-orang yang demikian? Ketika kita datang di hadapan Tuhan beribadah setiap hari Minggu, sadarilah Allah sedang mengundang kita, orang-orang benar, orang-orang jujur itu, untuk boleh menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Yaitu orang-orang yang dengan jujur mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dan kemudian dibenarkan oleh karena pengampunan dan pemulihan Allah. Oleh sebab itu saya mendorong saudara, ketika kita mengaplikasi bagian ini, maka waktu saya dan saudara datang beribadah di hari Minggu atau ibadah-ibadah doa lainnya di hadapan Tuhan, maka pertanyaan pertama yang kita renungkan adalah, apakah di hadapan Tuhan hari itu, saat itu, waktu kita beribadah, Tuhan menemukan kita sebagai orang-orang benar dan orang-orang jujur. Orang-orang yang sadar bahwa hidupnya seringkali jatuh di dalam dosa, yang mengakui dosa-dosanya dan tidak menyembunyikannya, yang memohon belas kasih Tuhan untuk dibenarkan oleh Tuhan, sehingga ketika kita mengalami pembenaran dan pemulihan itu, hati kita diliputi oleh sukacita, sehingga kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dibutuhkan persiapan hati yang dalam setiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan. Tidak cukup Bapak Ibu Saudara hanya mempersiapkan kostum apa, pakaian apa, celana apa, sepatu apa yang kita pakai ketika kita datang beribadah di hari Minggu pada hari seperti ini. Tidak cukup untuk melihat makeup seperti apa yang kita akan pakai. Itu semua hal-hal lahiriah, penting Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang jauh lebih penting adalah kita mempersiapkan hati kita. Karena kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Apakah Dia menemukan kita sebagai orang-orang yang jujur dan benar, yang diundangnya untuk boleh beribadah, memuji, dan meninggikan nama Tuhan. Kita menemukan hal ini dalam sepanjang Alkitab Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat dalam kehidupan Musa seperti digambarkan dalam Keluaran pasal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa lewat semak belukar yang menyala-nyala, respon Musa kemudian di ayat yang kelima dan keenam dia berkata, Tuhan berkata kepada dia, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu,
sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berkata, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan sudah tahu apa respon Musa? Di sana dikatakan firman Tuhan berkata, lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dia berhadapan dengan Allah yang kudus dan di sana dia menyadari ketidaklayakannya dan ekspresinya adalah menutupi wajahnya. Yesaya juga mengalami pengalaman yang sama, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia berjumpa dengan malaikat di dalam Yesaya pasal yang ke-6. Setelah malaikat itu menyampaikan firman Tuhan lewat sebuah penglihatan, respon Yesaya berkata, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Yesaya menyadari ketidaklayakannya di hadapan Tuhan. Bahkan Yosua kepada umat Israel, ketika mereka akan menerima firman Tuhan, di dalam Yosua pasal yang ketiga dia berkata kepada mereka, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ketiga bagian ini, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi meneguhkan kepada setiap kita yang hidup pada masa ini. Setiap kali kita datang beribadah hari Minggu di hadapan Tuhan, ingatlah, kita perlu mempersiapkan hati kita. Karena itu yang Allah inginkan. Supaya dia menemukan kita sebagai orang-orang yang jujur dan benar di hadapan Tuhan. Sehingga hati kita diliputi oleh sukacita untuk memuji dan bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memang menginginkan orang-orang benar dan orang-orang jujur memiliki sikap hati yang demikian. Sikap hati yang memuji-muji Tuhan pada waktu mereka datang beribadah kepada Tuhan. Dan ingat baik-baik, hanya orang benar dan orang jujurlah yang memiliki sikap hati yang benar di dalam beribadah kepada Tuhan supaya berkenan di hati Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau sebegitu Allah menekankan panggilannya supaya umat Tuhan memuji-muji Allah, apakah itu berarti bahwa Allah kekurangan pujian? Apakah itu berarti Allah begitu menginginkan puji-pujian dari umatnya dalam arti dia gila pujian, Bapak Ibu Saudara? Apakah ketika kita tidak datang memuji Tuhan, maka Allah itu kurang terpuji? Tentu saja tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Kalau begitu pertanyaannya adalah, kalau Allah begitu menginginkan umatnya memuji dia, apa dasarnya? Apa alasannya? Kenapa Allah ingin supaya kita memuji dia dengan sorak-sorai? Dan itu diberikan Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang keempat dan kelima yang mengawali dari bagian kedua dari Mazmur nomor 33 ini. Di dalam ayat 44 di sana dikatakan, sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ada dua hal yang penting dalam ayat itu. Yang pertama, firman Tuhan. His words, apa yang dikatakannya, apa yang difirmankannya, baik melalui Alkitab di masa lalu, maupun lewat peristiwa masa kini. Lewat setiap hal di mana dia berbicara kepada kita umatnya, bahkan di tengah-tengah ibadah secara komunal. His word, firman Tuhan. Dan yang kedua, apa atau segala sesuatu yang dikerjakannya. Pekerjaan Tuhan, karya Tuhan, bagaimana dia menggenapkan apa yang sudah difirmankannya. His word and his works. Apa yang dikatakan, difirmankan, dan apa yang dilakukannya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika di dalam ibadah umat Tuhan datang dan berfokus kepada dua hal ini, apa yang difirmankan Tuhan dan apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh Tuhan, maka di sanalah hati kita akan diliputi oleh sukacita sehingga kita bisa memuji Tuhan dengan sorak-sorai ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Ketika pikiran dan hati kita hanya terfokus kepada firman Tuhan dan pekerjaan Tuhan, maka tidak ada lagi waktu untuk memikirkan tentang ibadah dengan segala yang berjalan, dengan apa yang tampil di depan kita.
Perhatian kita tidak lagi terfokus kepada apakah MC bernyanyi dengan baik apa tidak, WL bernyanyi dengan baik apa tidak. Apakah musiknya dimainkan dengan benar apa tidak. Apakah multimedianya berjalan dengan rapi atau tidak, teksnya benar atau tidak, tata lightingnya bagus apa tidak. Bukan itu yang utama. Tetapi dalam keseluruhan ibadah hari itu, fokus kita hanya kepada dua hal. Apa yang Tuhan sedang sampaikan, bicara apa mulai dari awal ibadah sampai pada akhirnya, dan apa yang Dia sudah kerjakan dan sedang mau kerjakan dalam hidup saya, hidup umatnya hari ini dan hari-hari di depan kita. Dan ketika fokus kita kepada hal yang demikian, maka hati kita akan terus melimpah dengan sukacita di dalam sepanjang ibadah yang kita ikuti. Dan itulah yang kita akan lihat di dalam bagian ini. Sekali lagi saya mengajak saudara melihat Mazmur pasal 33 ini, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Kalau saudara perhatikan di sana, firman Tuhan berkata demikian, sebab firman Tuhan itu benar, satu, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan, ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Di dalam versi bahasa Indonesia yang saya bacakan tadi, ada 5 karakter yang dilekatkan dengan Allah. Beberapa versi bahasa Inggris sebenarnya mencantumkan 6 karakter. 2 karakter yang pertama, itu berhubungan dengan apa yang Allah firmankan. Bahwa firman Allah itu selalu benar dan pasti. His word. 4 karakter yang lain, kesetiaan, keadilan, hukum, kasih setia, itu melekat erat kepada pekerjaannya. Ketika Allah menggenapi firman-Nya, Dia melakukannya dengan kesetiaan. Ketika Allah berkarya dalam dunia ini, Dia berkarya di dalam keadilan dan penuh dengan kasih setia. Dan hal ini Bapak Ibu Saudara, terus-menerus diulang sepanjang bagian yang kedua dari Mazmur 33 ini. Mulai dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-19. Kalau saudara nanti membaca ayat 4 sampai 19 di rumah, saudara akan melihat bagaimana dua hal ini, firman Allah dan pekerjaan Allah, terus-menerus diulang. Seakan-akan untuk mengingatkan umat Tuhan bahwa Allah pernah berfirman dan Dia menggenapi firman-Nya. Dia melakukannya, Dia berkarya di dalam kehidupan umatnya. Allah berfirman, Allah berkarya dengan setia dan penuh dengan kasih. Dan itu bukan cuma terjadi hanya di dalam kehidupan orang Israel, tetapi tentu saja di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana memaknai hal ini? Sekali lagi, ketika kita datang beribadah, Allah merindukan sikap yang benar, yaitu sikap yang memuji-muji Tuhan dengan sorak-sorai. Dan sikap yang demikian hanya lahir dari kehidupan orang yang jujur mengakui kelemahan dosanya di hadapan Tuhan, mengakuinya, dan kemudian dibenarkan oleh Allah karena pengampunan dan pemulihannya. Dan orang-orang yang demikian akan menjalani ibadahnya dengan hanya fokus kepada dua hal. Apa yang Allah firmankan dan apa yang Allah lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam konteks ibadah kita, bagaimana mengaplikasi firman Tuhan ini, maka hati kita bisa akan diliputi dengan sukacita sepanjang ibadah, jikalau kita fokus tentang dua hal itu, mulai dari awal ibadah sampai pada akhirnya. Di dalam setiap bagian liturgi dengan liturgi demi liturgi ibadah, ada bagian di mana Allah sedang berbicara kepada kita. Dan itu mengingatkan kita bahwa Dia pun menggenapkan apa yang Dia sudah sampaikan. Saya contohkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tadi, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, di bagian awal ibadah ini kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Nyanyi dan Bersoraklah bagi Tuhan. Saudara ingat lagunya ya? Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Nah, di bagian awal ketika mau menyanyikan lagu itu, worship leader itu menyampaikan kata pengantar terhadap lagu itu. Dan kalau saudara masih ingat, di bagian pengantar itu worship leader berkata demikian. Dia adalah sang juru selamat, gunung batu dan perlindungan. Hanya Dia yang layak menerima puji-pujian. Oleh sebab itu bernyanyilah dan bersoraklah. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menyikapi bagian ibadah ini ketika kita sedang beribadah di hadapan Tuhan?
Tentu saja kita harus mendengarkan dan mengikuti seluruh ibadah dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika worship leader menyampaikan prolog pengantar dari lagu ini, maka sikap hati kita seharusnya adalah, apa yang Tuhan mau sampaikan tentang firman-Nya kepada saya di dalam bagian prolog itu. Sewaktu worship leader berkata dia adalah sang juru selamat, dan saudara mendengarkan itu, maka seharusnya hati kita memaknai bahwa ada peneguhan yang Allah sedang sampaikan kepada kita. Melalui worship leader, Allah sedang menyatakan kepada kita umat yang datang beribadah bahwa dia adalah sang juru selamat. Dia adalah gunung batu perlindungan kita. Dia adalah kota benteng kita. Nah, waktu kita mendengar itu, Bapak Ibu Saudara, masing-masing jemaat tentu saja punya sense yang berbeda. Ada orang yang lebih merasa Tuhan itu menguatkan atau berbicara kepada dia ketika dia mendengarkan kalimat Tuhan itu adalah juru selamat. Kenapa? Mungkin dia sedang ada dalam situasi yang sulit hari-hari ini. Penuh dengan tekanan, kehilangan arah, tidak tahu kepada siapa dia harus bersandar. Di tengah-tengah pencarian akan pertolongan, hari Minggu itu di tengah-tengah ibadah, dia mendengarkan Tuhan bersabda melalui WL di dalam menyampaikan pengantar lagu yang berkata bahwa Tuhan itu adalah juru selamat. Dan ketika sikap hati kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan, maka kita mengaminkan kalimat itu dan itu meneguhkan iman kita. Mungkin ada jemaat yang lain, Bapak Ibu Saudara, yang sedang mengalami serangan dalam hidupnya. Masalah demi masalah bertubi-tubi. Atau ada orang-orang yang bersikap buruk kepada dia dan mencoba menjatuhkan dia. Dia merasa dirinya seperti orang yang tidak punya perlindungan. Dan ketika hari Minggu itu dia mendengarkan Tuhan berbicara melalui worship leader bahwa Allah itu adalah gunung batu perlindungan, dan dengan sikap hati yang siap menerima firman Tuhan, dia mengaminkan bagian itu. Itu meneguhkan dia. Dan waktu Allah berbicara, itu juga mengantar kita untuk mengingat kembali apa yang Allah sudah lakukan dalam hidup kita. Kita mengingat bagaimana dia pernah melindungi kita di masa lalu. Kita mengingat bagaimana dia menyelamatkan kita dalam situasi-situasi sulit. Dan semuanya itu membuat hati kita kemudian penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur ketika kita menyanyikan lagu nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Hal yang sama Bapak Ibu Saudara, misalnya ketika tadi kita akan memasuki perenungan firman Tuhan, kita bersama-sama menyembah Tuhan lewat pujian seperti rusa rindu sungaimu. Saudara ingat kata-katanya? Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Lewat teks itu Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita fokus kepada firman Tuhan, bisa jadi Tuhan sedang berbicara kepada kita, hai umatku yang datang beribadah, apakah engkau punya hati yang merindukan aku seperti rusa yang merindukan sungai yang berair? Dan ketika perhatian kita fokus Bapak Ibu Saudara, dan kita menangkap Tuhan berbicara, maka kita akan langsung mengkoreksi hati kita saat itu. Apakah betul kita siap untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita? Di bagian teks lagu itu juga dikatakan, engkaulah kekuatan dan perisaiku. Oleh sebab itu kepadamulah rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku dan kerinduanku. Ketika kita menyanyikan lagu itu dengan sikap hati mau mendengarkan Tuhan berbicara, maka kita akan menangkap pesan Tuhan lewat lagu itu. Betulkah kita bersandar kepada Dia, perisai dan kekuatan kita di tengah-tengah segala pergumulan kita? Dan itu akan membawa kita Bapak Ibu Saudara sekali lagi dengan hati penuh syukur menyanyikan lagu ini. Nah, ketika kita menyikapi bagian demi bagian liturgi dan ibadah secara keseluruhan dengan sikap hati yang kedemikian, maka saya yakin tidak ada lagi jemaat yang pulang dari ibadah dan berkata, aduh ibadah tadi membosankan. Atau saya tidak dapat apa-apa dalam ibadah hari ini. Malas minggu depan gak usah datang ibadah lagi. Karena kenapa? Karena gak dapat apa-apa. Bukan gak dapat apa-apa Bapak Ibu Saudara. Karena sebenarnya Tuhan sedang berbicara terus-menerus dari awal ibadah sampai akhirnya. Tapi masalahnya, apakah hati kita siap untuk menangkap, mendengarkan Tuhan berbicara, dan kemudian hati kita diliputi oleh ucapan syukur untuk memuji-muji Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki sikap hati yang demikian, maka saya percaya setiap ibadah yang kita ikuti akan menjadi ibadah yang penuh dengan ucapan syukur, sukacita. Kita datang dengan kerinduan yang besar. Karena sekali lagi kita mau mendengarkan Tuhan bersabda dan berbicara kepada kita. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, di bagian akhir dari Mazmur ini kemudian ditutup. Kalau di bagian awal berisi sorak-sorai, gegap gempita memuji Tuhan, maka nuansa di ayat penutup, di ayat 20 sampai 22, lebih berbicara kepada nuansa yang tenang. Setelah sorak-sorai, sekarang diikuti dengan tenang menantikan Tuhan memberikan pertolongan dan kekuatan. Itulah sebabnya di ayat yang ke 20, 21, 22, firman Tuhan berkata demikian. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Di dalam bagian ini, sang penulis Mazmur mengekspresikan betapa dia menanti-nantikan Tuhan. Kesempatan untuk beribadah lagi secara komunal bersama umat Tuhan yang lainnya. Kenapa? Karena dia mau mendengarkan Tuhan berbicara. Karena dia mau mengingat pekerjaan Tuhan dan memuji-muji Tuhan dengan hati penuh sukacita. Pertanyaannya, apakah ketika kita akan datang beribadah setiap hari Minggu, kita menjalaninya dengan sukacita di hadapan Tuhan? Dan sepanjang minggu, apakah kita menanti-nantikan munculnya, tibanya hari Minggu lagi, supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan dan memuji namanya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap hati yang baru tidak bicara tentang gaya ibadah ibadah yang baru tidak bicara tentang cara beribadah, lagu atau peralatan musik yang baru. Tetapi ibadah yang baru bicara tentang sikap hati umat Tuhan yang mau mendengarkan Tuhan berbicara, mengingat pekerjaan Tuhan sehingga hatinya diliputi oleh sukacita setiap kali datang beribadah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menginginkan yang demikian terjadi di dalam kehidupan kita. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini membawa kita untuk memaknai setiap ibadah sepanjang minggu dan ibadah-ibadah kita berikutnya dengan benar sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena ibadah itu bukan tentang kita, bukan tentang apa yang kita dapatkan, bukan tentang apa yang memuaskan hati kita. Apakah khotbahnya menarik, lucu, puji-pujiannya indah? Bukan itu. Tetapi apakah ketika kita beribadah, Allah berkenan dengan ibadah kita? Karena ibadah kita disertai dengan puji-pujian karena firman, pekerjaan, dan kasih Allah yang besar. Dan itulah yang Allah inginkan dari setiap kita. Kiranya Tuhan menemukan setiap kita sebagai orang-orang yang jujur dan benar, yang rindu untuk boleh memuji-muji Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Tuhan memberkati kita dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, sudah berkali-kali kami datang beribadah sampai hari ini. Tetapi apakah setiap ibadah kami berkenan di hati Tuhan? Apakah Engkau menemukan hati yang penuh dengan sukacita dan sorak-sorai memuji Tuhan? Kami sadar kami jauh dari hal itu. Oleh sebab itu kami bersedia dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami menangkap apa yang Tuhan inginkan. Dan kami bertekad untuk melakukannya. Sehingga mulai hari ini setiap kami umat-Mu, ketika kami beribadah dengan sukacita, dengan hati yang siap untuk mendengarkan Tuhan berbicara, mengaminkan setiap pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam dunia ini, dan dengan iman yang teguh, terus bertumbuh di dalam kami mengasihi, mengikuti, dan mengiring Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, karena seringkali kami lemah, kami tidak mampu, ada banyak godaan, tetapi dengan bersandar kepada pertolongan Allah Roh Kudus,
setiap kami akan dimampukan untuk menggenapinya. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.